kita lanjut aja ke atarashi kotoba. Yang pertama kita ke kata kerja ya. Oke, pertama ada kaimas, memelihara. Tatemas, membangun. Hashirimas, berlari. Torimas, mengambil. Miemas, terlihat. Kikoemas, terdengar. Dekimas, sudah jadi, terlaksana. Hirakimas, membuka. Kyosetsu o hirakimasu, membuka kelas. Mezurashii, langka. Unik. Hakkiri, dengan jelas. Hotondo, hampir mendekati. Itsuka, suatu saat. Nani nani go, setelah. Nani nani shika, cuma. Hokano, yang lainnya. Petto, hewan peliharaan. Tori, burung. Koe, suara. Nami, ombak. Hanabi, kembang api. Keshiki, pemandangan. Hiruma, istirahat, siang. Atau bisa dikatakan tidur ya, maksudnya tidur siang. Mukashi, dahulu, pada masa lalu. Doge, alat. Jido hambaiki, vending machine, alat penjual otomatis. Susing hambai, online shopping melalui email pesanan ya. Kuriningu, cleaning service. Mansion, mansion atau seperti apartemen. Daidokoro, dapur. Nani nani kyoshitsu, kelas. Party room, ruang party. Nichio daiko, do it yourself atau DIY, mengerjakan dengan pribadi. Hondana, rak, buku. Yume, mimpi. Ie, rumah. Hai, tsugi wa bunpo desu ne. Kita lanjut ke pola kalimat. Nah, coba nih. Perubahan kata kerja mas menjadi kata kerja potensial ya, atau bisa. Nah, minasan udah pernah belajar kan di bab 18, yaitu hanasu koto ga dekimasu, bisa berbicara. Nah, kali ini di bab 27 kita ada yang model lebih singkat menjadi hanasemas. Ya, hanasemas, bisa berbicara. Nah, kalau yomu koto ga dekimasu, menurut minasan akan menjadi apa? Ya, akan menjadi yomemas. Minasan harus hati-hati untuk bentuk kanoke atau bentuk kata kerja potensial. Itu untuk grup 1 harus dirubah menjadi E ya. Nah, untuk perubahannya yuk kita simak lagi. Nah, yang pertama itu untuk grup 1 ya. Ada utaimas. Minasan ingat-ingat, grup 1 bagian huruf yang bervokal I akan berubah menjadi vokal E. Oke, A, I, U, E, O. Oke, utaimas. I akan berubah menjadi E menjadi utaimas. Oke, kita lanjut lagi. Hikimas berarti jadi apa? Betul, hikemas. Yang ketiga, oyogimas berarti akan menjadi oyogemas, bisa berenang. Nomor 4, naoshimas, memperbaiki ya.
bisa menjadi nao, naosemas ya. Kemudian mochimas menjadi motemas, bisa membawa. Asobimas, ba, bi, bu, be, bo. Be, asobemas. Yang terakhir yomimas, tadi minasan juga sudah tahu ya, menjadi yomemas, bisa membaca. Utaemas, bisa bernyanyi. Hikemas, bisa menarik. Oyogemas, bisa berenang. Naosemas, bisa memperbaiki. Motemas, bisa membawa. Asobemas, bisa bermain. Yomemas, bisa membaca. Oke, kita lanjut ke grup 2. Oh, masih ada satu lagi ya. Hashirimas akan menjadi hashiremas. Oke, yuk kita lanjut ke grup kedua. Untuk kata kerja grup kedua ini cukup unik. Jadi tabemas ya, tabemas akan menjadi taberaremas. Jadi minasang silahkan taruh kata rare di antara tabe dan mas. Oke, yuk, kalau nemas berarti menjadi neraremas. Okimas menjadi okiraremas. Mimas menjadi miraremas. Ya, bisa melihat, bisa bangun, bisa tidur, bisa makan. Shirabemas ya, mencari atau memeriksa. Shirabe raremas, bisa memeriksa atau bisa mencari. Oboemas ya, mengingat. Kemudian diubah menjadi oboe raremas, bisa mengingat. Terakhir ada orimas menjadi ori raremas, bisa turun. Cukup mudah ya untuk yang pembentukan grup 2, minasang tinggal tambahkan rare saja di antara sebelum mas ya istilahnya ya. Atau tambahan aja langsung rare mas. Nah, untuk perubahannya yang grup ketiga, shimas ya akan menjadi dekimas. Ini cukup berbeda, sangat-sangat berbeda. Shimas menjadi dekimas. Kemudian apabila benkyo shimas berarti akan berubah menjadi apa? Betul sekali, benkyo dekimas. Sampo shimas berarti jadi sampo dekimas. Betul. Kita lanjut lagi, kimas ya. Kimas juga akan berbeda menjadi koraremas ya. Sangat berbeda dan harus dihafalkan ya. Koraremas. Jadi bisa datang. Selanjutnya motekimas berarti akan menjadi mote koraremas. Minasang harus perhatikan ini baik-baik ya. Jangan sampai terlewat karena ini penting sekali. Nah, untuk pembuatan kalimatnya dengan kata kerja potensial, minasang buat saja kalimat seperti biasa ya, seperti watashi wa nihongo o hanasu koto ga dekimasu. Kita persempit ya, atau kita buat lebih mudah lagi menjadi watashi wa nihongo ga hanasemasu. Sehingga ketika kalian membentuk kalimat seperti biasa, partikel o akan berubah menjadi partikel ga. Ya, karena itu merupakan kemampuan minasang. Nihongo ga hanasemasu. Diingat-ingat, partikel o akan berubah menjadi ga. Yang lainnya tidak berubah ya, hanya partikel o saja. Oke, kita next. Berikut pembentukannya ya. Subjek ke topik wa, objek ga, kata kerja potensial. Nah, contohnya seperti ini. Watashi wa hashi o tsukaimasu. Saya menggunakan sumpit. Nah, kalau dirubah, saya bisa menggunakan sumpit ya.
saya bisa menggunakan sumpit akan menjadi watashi wa hashi ga sukaemasu. Oke. Nah, yang selanjutnya nih, sebelahnya. Watashi wa sashimi o tabemasen. Saya enggak makan sashimi. Saya enggak makan sashimi. Nah, kalau dirubah menjadi misal nih, jadinya watashi wa saya tidak bisa makan sashimi ya. Saya tidak bisa makan sashimi. Watashi wa sashimi ga taberare masen. Ya, watashi wa sashimi ga taberare masen. Nah, minasang, sekarang coba perhatikan dua kalimat yang ada kembang apinya itu di atas kembang api. Dua kalimat tersebut. Nah, menurut minasang, mana nih kalimat yang tepat? Yang atas atau yang bawah? Nah, kalimat yang tidak tepat adalah yang atas ya. Loh, kenapa begitu? Karena satu, nih. Nikai kara hanabi ga miraremasu. Dari atas, ya maksudnya dari lantai 2 bisa melihat kembang api. Nah, sebetulnya hanabi atau kembang api itu kan memang bisa dilihat ya. Tapi balik lagi ke nikai kara, dari lantai 2. Kalau dari lantai 2 kan otomatis secara alami dan sudah pasti terlihat ya, bukan sebuah kemampuan lagi. Nah, makanya yang tepat adalah nikai kara hanabi ga miemasu. Dari lantai 2 terlihat kembang api. Oke, sekali lagi kita ada kalimat seperti ini. Coba dari kalimat yang atas dan bawah, mana yang menurut minasang itu betul? Iya, yang betul yang bawah lagi ya. Tonari no heya kara koe ga kikaremasu. Nah, kikaremasu kan bentuk kebisaan ya. Berarti bisa mendengar. Bisa mendengar suara dari kamar sebelah. Kurang pas ya. Lebih tepatnya kan sesuatu hal yang alami kan. Terdengar suara dari kamar sebelah, yang mana minasang itu gak pengen mendengarkan, tapi kok ya kedengeran ya toh. Maka dari itu dapat disimpulkan penggunaan miraremasu dan kikaremasu merupakan kemampuan mendengar dan melihat. Jadi miraremasu tuh bisa digunakan kalau bisa nonton di bioskop gitu ya. Bioskop de eiga o atau eiga ga miraremasu. Di bioskop bisa melihat film. Atau kalau yang kikaremasu mungkin kita kalau dengerin musik dari Spotify. Jadi Spotify de kyoku ga kikaremasu. Jadi bisa mendengar lagu lewat Spotify. Seperti itu. Nah, kalau bagian yang bawah, miemasu dan kikoemasu dapat disimpulkan menjadi secara alami terlihat dan terdengar. Jadi tanpa minasang usaha itu udah pasti kelihatan dan sudah pasti kedengeran. Oke, sudah paham atau masih bingung? Silahkan siapkan pertanyaan dan jangan lupa komen di kolom komentar atau Japri Sensei. Nah, kemudian ada penggunaan ga dekimashita. Nah, ini di sini ada gambar rumahnya dari kerangka dulu terus jadi rumah yang bagus.
uchiga dekimashita. Rumahnya sudah jadi, gitu ya. Rumahnya sudah jadi. Kemudian ada juga nih ibu-ibu yang masak, terus habis itu makanannya siap saji ya. Ryoriga dekimashita. Wah, masakannya sudah jadi. Nah, ini juga sama, sendirian. Terus tiba-tiba dia punya teman, jadi tomodachi ga dekimashita. Jadi sudah menjadi teman. Nah, gak dekimashita tuh maksudnya apa toh sensei? Kok dari tadi ada sebuah proses dari yang kosong menjadi sudah jadi, dari bahan mentah kok sudah jadi makanan, sendirian jadi berdua. Nah, gak dekimashita ini tujuannya tuh adalah dari yang tidak ada menjadi ada. Berarti intinya tuh kayak sudah jadi. Sebuah kegiatan yang sudah selesai. Bukan kegiatan ya benda lah ya. Satu hal yang kayak rumahnya sudah jadi, terus masakannya sudah jadi, atau sudah menjadi teman, seperti itu. Hal ini bisa diungkapkan dimanapun ya. Lanjut. Nah, ini ada orang yang main musik, tapi ternyata main musiknya bisanya gitar ya, tapi ternyata nggak bisa main piano. Nah, kalian bisa mengungkapkan seperti ini. Gita wa hikemasu ga, piano wa hikemasen. Ya. Bisa bermain gitar tetapi tidak bisa bermain piano. Kemudian ada juga nih orang yang bisa minum Coca-Cola tapi tidak bisa minum bir. Nah, kalian bisa ungkapkan seperti ini. Cola wa nomemasu ga, bir wa nomemasen. Ya, bisa minum Coca-Cola, tidak bisa minum bir. Di sini terjadi perbandingan. Ya, terjadi perbandingan. Jadi minasang bisa menggunakan perbandingan dengan bentuk wa ga wa. Ya, wa ga wa. Perhatikan lagi kalimatnya. Sebelum wa berarti topik, sebelum ga berarti kemampuannya. Setelah itu kata benda lain yang dibandingkan. Selanjutnya, penggunaan kata dewa dan dewa. Nah, ini contohnya. Riri sangwa gakko dewa nihongo o hanashimasu ga, uchi dewa taigo o hanashimasu. Jadi Riri itu adalah orang Thailand, tapi kebetulan dia sekolah di Jepang. Otomatis Riri di sekolah itu berbahasa Jepang, berbicara dengan bahasa Jepang. Tetapi di rumah berbicara bahasa Thailand, begitu. Jadi penggunaan dewa karena ada perbandingan pada sebuah tempat yang mana dia melakukan sesuatu hal, ya. Perbandingannya yaitu tadi, kalau di sekolah pakai bahasa Jepang, kalau di rumah pakai bahasa Thailand. Sama kayak minasang, di sekolah pakai bahasa Indonesia, di rumah mungkin ada yang pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa daerah, atau mungkin ada yang pakai bahasa Inggris ya, bisa jadi. Kalau saya bisa berikan contoh, mungkin kalau di sekolah pakai sepatu, di rumah tidak pakai sepatu. Gakko dewa kutsu o hakimasu ga, uchi dewa kutsu o hakimasen. Uchi dewa kutsu o hakimasen. Bisa seperti itu. Selanjutnya untuk penggunaan demo. Demo di sini bisa diartikan pun atau sama-sama dan setara. Nah, contohnya sensei ya. Senseinya itu kan sensei mengajar bahasa Jepang. Otomatis di sekolah menggunakan bahasa Jepang.
Di rumah ia juga menggunakan bahasa Jepang karena orang Jepang. Kemudian, maka dari itu kalimatnya bisa menjadi sensei wa gakko demo nihongo o hanashimasu. Uchi demo nihongo o hanashimasu. Ibu guru di rumah pun menggunakan bahasa Jepang. Di sekolah menggunakan bahasa Jepang. Di rumah pun juga menggunakan bahasa Jepang. Ini juga bisa disamakan ketika minasang ternyata di sekolah pakai bahasa Jawa, di rumah juga pakai bahasa Jawa. Jadi bisa contohnya Gakko demo Jawa go o hanashimasu. Uchi demo nihon Jawa go o hanashimasu. Jadi, penggunaan demo itu hal yang setara atau hal yang dilakukan sama di tempat manapun. Kalau dewa, hal yang berbeda ya. Kemudian kita lanjut. Minasang ada yang tahu ini buah apa? Betul sekali, buah nangka ya, atau jackfruit. Di Indonesia pasti ada nangka. Kalau di Jepang nggak ada ya. Maka dari itu kita bisa membuat pernyataan seperti ini. Indonesia ni wa arimasu ga, Nihon ni wa arimasen. Minasang bisa menggunakan kata ni wa, ga, ni wa ya. Di Indonesia ada, tetapi di Jepang tidak ada. Ini hampir mirip seperti bentuk dewa-dewa tadi ya. Lanjut lagi. Apel di Indonesia ada, di Jepang pasti juga ada. Makanya Indonesia ni mo arimasu ga, Nihon ni mo arimasu. Oke, untuk bagian yang niwa-niwa itu perbandingan ya. Tadi dewa-dewa juga sama, perbandingan antara rumah dan sekolah. Ini pun juga sama, niwa-niwa antara Indonesia dan Jepang. Kemudian untuk yang nimo-nimo itu maksudnya juga ya, pun juga ya. Di Indonesia juga ada, di Jepang juga ada. Gitu maksudnya. Nah, sampai sini minasang ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Ini penggunaan shika maseng, yang artinya adalah cuma. Nah, shika itu diikuti kata kerja bentuk negatif ya. Contohnya seperti ini. Saifu de hyaku en shika arimasen. Hyaku en shika arimasen ya. Di dompet cuma ada 100 yen ya. Seperti itu. Kemudian bisa renang cuma 50 meter. 50 meteru shika oyoge maseng ya. Cuma bisa renang hanya 50 meter. Seperti itu. Jadi shika itu artinya hanya atau cuma ya. Tetapi penggunaannya diikuti dengan bentuk negatif. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nggak? Kalau ada, persiapkan pertanyaannya, tulis kolom komentar ya, atau Japri Sensei. Nah, itu semua nggak arimasu ka nih. Balik lagi ya. Kalau kalian suka, silahkan di like, subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian. Ja, korede, owarimasu. Domo arigatou gozaimashita. Bye bye.